Hai guys, kembali ke Joseph dari Review Indonesia. Kali ini kita akan review sebuah smartphone dari Realme, yaitu Realme C55. Bagaimana detail reviewnya? Pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Realme C55 ini ya guys. Disclaimer di awal, varian yang kita review ini adalah varian 6/128GB. Jadi mari kita bahas review dari Realme C55 ini ya guys. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah dari sisi performance dari HP ini, di mana HP ini dibekali oleh chipset MediaTek Helio G88 yang menurut kita secara performance harian itu tidak ada masalah. Performance harian buat buka tutup sosial media, buka tutup browsing, itu aman banget guys. Meskipun memang masih ada sesekali lag sedikit, itu pun sesekali aja guys. Jadi memang itu mungkin karena pakai source eMMC-nya itu pengaruh dari sisi buka tutup aplikasi yang membuat itu agak sedikit seolah-olah nge-lag ya guys. Tapi overall secara performance harian itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya kalian incar HP ini buat gaming, lupakan saja. Karena menurut kita untuk performance gaming di HP ini termasuk jelek guys. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang itu termasuk kurang banget. Kalian juga bisa lihat untuk kita uji coba ada 4 game, ada game Mobile Legends. Kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasinya, dan baterainya. Semua kalian bisa lihat di layar kalian. Kalau kalian lihat sendiri game Mobile Legends sendiri tidak stabil banget FPS-nya. Dan bahkan kita waktu tengah-tengah bermain diturunkan settingnya karena dirasa FPS-nya nggak stabil. Diturunkan pun settingnya masih tetap tidak stabil guys. Dan itu agak disayangkan banget ya guys untuk game Mobile Legends. Kemudian game PUBG New State, kita uji coba game PUBG New State, di mana game PUBG New State ini itu gyronya tidak kita uji karena tidak ada gyronya karena virtual gyro. Kemudian untuk secara performa keseluruhan menurut kita masih FPS-nya juga kurang stabil, dan ya kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasinya, dan baterainya semua di layar kalian ya guys. Jadi overall menurut kita untuk game PUBG juga masih agak kurang. Kemudian kita lanjut ke game COD Mobile. Game COD Mobile juga sama. Untuk FPS-nya juga tidak stabil. Jadi kalau menurut kita kadang-kadang nggak stabil dan itu kadang-kadang cukup mengganggu ya guys. Jadi agak disayangkan banget untuk Realme C55. Mungkin karena storage-nya menggunakan eMMC ini menjadi penghambat untuk performance optimal dari HP ini. Dan sangat disayangkan banget. Kemudian kita juga uji coba menggunakan game Genshin Impact. Apalagi ini, Genshin Impact tidak pernah tembus di atas 20 FPS guys. Jadi rata-rata di 11 sampai 15 sampai ya 20, sesekali 20 lebih sedikit, tapi nggak pernah sampai 30 FPS. Dan itu agak disayangkan banget. Padahal ini harganya sudah lumayan guys, di 2,6 juta. Dan menurut kita performance untuk gaming masih ada HP lain kok guys, kalau bisa kalian cari HP gaming di harga yang sama. Dan bagaimana dengan benchmark-nya? Kita juga uji coba menggunakan benchmark. Ada uji coba menggunakan Geekbench. Kalian juga bisa lihat skor single core maupun multi core-nya. Kemudian kita uji coba juga menggunakan 3D Mark. Kalian juga bisa lihat skornya, Wildlife Extreme Stress Test-nya. Dan kemudian kita juga uji coba menggunakan PC Mark. Kalian juga bisa lihat skornya di layar kalian. Overall, secara performance harian tidak ada masalah. Tapi untuk gaming, lupakan saja ya guys. Itu saran kita ya guys. Kemudian dari sektor kamera, perlu kita apresiasi di mana kualitas kamera untuk foto dan video sebenarnya bagus, tapi mikrofonnya jelek. Jadi sangat disayangkan banget, kualitas videonya sebenarnya bagus, tapi kualitas mikrofonnya jelek. Jadi menurut kita sangat disayangkan banget. Ini Realme sudah buat kameranya bagus, tapi kenapa mikrofonnya tidak bagus? Itu agak disayangkan banget. Dan kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys. Oke guys, kali ini kita mau uji coba kamera depan dari Realme C55. Kalau kita gunakan buat vlogging kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya. Ini ketika kena backlight seperti ini, ya wajar lah guys, untuk harga 2 jutaan ini termasuk lumayan bagus untuk langitnya bisa kelihatan seperti itu. Dan ini kalau misalnya kita jalan, dia masih agak gelap ya untuk mukanya, tapi overall masih oke sih guys untuk kualitas gambarnya, audionya, mikrofonnya. Silahkan komentar mengenai kualitas kamera depan dari Realme C55 ini, apakah oke atau tidak oke? Silahkan tulis komentar mengenai kualitas kamera depan dari Realme C55. Ini kalau kena cahaya seperti ini, terang sekali. Ini kena langsung. Kalau kena backlight seperti ini, nice ya guys. Silahkan komentar mengenai kualitas kamera depan dari Realme C55 ini ya guys. Oke guys, kali ini kita mau uji coba kamera belakang dari Realme C55. Kurang lebih seperti ini kalau kita gunakan buat vlogging. Dan ini kita pegang tangan tanpa bantuan tripod, dan dia tidak ada ace-nya, ya wajar ya guys, karena gyronya virtual. Tapi secara warna ini benar-benar dikontrasin, benar-benar terang banget ya guys. Jadi benar-benar hijaunya benar-benar hijauin, dan ya menarik ya guys untuk kualitas kameranya. Bahkan kita bisa bilang
termasuk bagus untuk harganya ya guys. Untuk kualitas warnanya, ini pasti tone warna yang lebih disukai oleh orang karena dia lebih vibrant dan dia lebih apa ya, warnanya lebih oke lah guys. Tapi sekali lagi, kalau misalnya kalian cari warna natural, mungkin kalian nggak cocok dengan warnanya ini. Tapi kalau kalian mau cari warna vibrant buat konten, ini termasuk bagus ya guys. Tapi silahkan tulis komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Realme C55 ini, silahkan tulis komentar ya guys. Kemudian dari sektor layar, kualitas layar IPS Full HD Plus 90Hz-nya itu sudah bagus banget buat sehari-hari, dipakai buat outdoor juga oke dan gak ada masalah ya guys. Kemudian dari sektor single speaker di HP ini menurut kita termasuk kurang kalau bisa didengarkan untuk sampel audionya di video unboxing ya guys. Kemudian untuk daya tahan baterainya sendiri, dia baterai 5000 mAh, sudah termasuk awet buat pemakaian sehari-hari dan aman banget lah buat seharian dipakai ya guys. Kemudian untuk waktu chargingnya sendiri, dia sudah support Super VOOC 33 Watt, di mana itu bisa charging dari sekitar 10% ke 100% itu dalam waktu 1 jam 5 menit. Dan itu sudah bagus, menurut kita tidak ada komplain lah untuk secara kecepatan chargingnya guys. Kemudian dari sisi kelengkapan fitur, HP ini juga termasuk cukup lengkap. Sudah ada set fingerprint scanner, sudah ada face unlock, sudah ada NFC, dan itu sudah bagus ya guys. Kemudian dari sisi desain dan build quality, HP ini termasuk bagus. Dan kucap banget buat Realme membuat desain dan build quality yang bagus di rentang harga 2,6 jutaan ya guys, 2,5-2,6 juta ya guys. Kemudian, hal-hal penting yang kalian perlu ketahui ketika kalian beli HP Realme C55 ini, dimana yang pertama adalah sampai saat ini mini kapsul atau fitur yang seperti Dynamic Island-nya iPhone itu hanya untuk kalau misalnya kalian pakai charger doang. Notifikasi masih belum bisa dan sudah ada update softwarenya, tapi ternyata tetap masih belum bisa untuk notifikasinya. Cuma kita berharap Realme ketika buat software sudah menjanjikan itu segeralah, supaya konsumen tidak kecewa ketika dia beli, dia cuma merasa loh kok cuma waktu charging doang nih ada animasinya, selebihnya tidak ada. Itu agak disayangkan banget ya. Jadi kalau menurut kita sampai saat ini masih menjadi gimmick marketing, tapi kita masih menunggu implementasi dari software mini kapsul tersebut ya guys. Kemudian, yang kedua, manajemen panas di HP ini ketika diajak bermain game itu juga cukup panas. Jadi, misalnya kalian pakai buat main game Mobile Legends pun, sekitar 15 menit itu sudah panas ya guys. Jadi, sudah menghangat dan itu kurang nyaman buat gaming ya guys. Kemudian, storage-nya masih berbasis eMMC, itu agak disayangkan banget di harga 2,5-2,6 juta, bahkan 2,8-2,9 juta itu agak disayangkan banget ya guys. Karena itu akan menghambat secara performance harian pun akan ada terasa sedikit lag ketika buka tutup aplikasi ya guys. Kemudian HP ini punya isu GPS, di mana GPS itu seringkali ngaco, jadi bisa tiba-tiba geser ya guys. Waktu kita gunakan Google Map itu bisa beberapa kali geser dari titik awalnya, dan itu agak disayangkan banget ya. Dan itu yang menyebabkan kita tidak bisa merekomendasikan HP ini untuk kalau misalnya kalian gunakan HP ini buat navigasi atau ojol. Tapi saya tidak tahu apakah ini bug software atau misalnya memang itu isu dari hardware-nya. Ya semoga Realme kalau memang ini bug software, semoga segera diperbaiki ya guys. Kemudian sensor gyroscope-nya masih virtual, yang artinya kalau misalnya kalian pakai buat gaming, ya kalian tidak bisa pakai gyro-nya ya guys. Jadi jangan berharap untuk main game PUBG dengan gyro ya guys. Kemudian HP ini juga tidak support virtual background zoom, jadi kalau misalnya pakai zoom tidak support virtual background ya guys. Kemudian HP ini juga tidak punya aplikasi FM radio, misalnya kalau kalian mau pakai radio tidak bisa di HP ini, tidak ada aplikasi bawaannya. Dan yang terakhir, dari Realme UI-nya itu masih termasuk cukup banyak iklan, apalagi dari aplikasi bawaannya guys. Jadi ya memang bisa dimatikan, bisa dinonaktifkan, tapi secara user awam itu akan cukup mengganggu ya guys. Kurang lebih seperti itu untuk video review dari Realme C55 ini. Apakah menarik atau tidak, silahkan tulis komentar. Kalau menurut kita HP ini terlalu overrated dari gimmick marketingnya terlalu banyak dan tidak semenarik itu kok guys kalau menurut kita. Memang HP ini layak untuk dibeli, tidak ada masalah. Tapi memang tidak untuk semua orang.
Apalagi kalau misalnya kalian incer performance, bukan untuk kalian. Kalau kalian incer kamera, selama kalian bukan pakai buat video, oke kok guys untuk HP ini. Tapi kalau misalnya kalian mau dapat keseluruhan yang bagus, menurut kita sih masih ada HP menarik di harga 2 jutaan. Kalau kalian penasaran, langsung saja cek juga videonya di rekomendasi HP 1-8 juta yang sudah kita buat sebelumnya ya guys. Kurang lebih seperti ini video review yang kita sudah bisa sampaikan. Thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!